bisa dengar. Oke. Tapi untuk paham arti suara itu Nah. belum. Hai, Oke. ada lagi, kenalin, aku Mama Vivi. Hari ini Mama ngajak Kak Nanda, itu terapis dari Nobel. Hai Kak Nanda. Halo semuanya. Kalau anak pakai cochlear implant atau alat pendengaran, otomatis langsung bisa denger dan ngomong nggak Kak? Nah, itu nyambung sama yang tadi, ya kan, sebenarnya bener. udah kita bahas ya. Apa bisa nggak Kak, otomatis langsung bisa denger dan Iya. ngomong? Jadi kalau langsung bisa dengar, dibilang langsung bisa dengar ya, Iya. itu bisa. Oke. Langsung bisa dengar memang ketika alat itu sudah di switch on, dia Oke. bisa dengar. Oke. Tapi untuk paham arti suara itu Nah. belum. Oke. Anak belum. Jadi di sinilah peran dari terapinya juga. Jadi ketika setelah pemasangan teknologi pendengaran itu kita perlu untuk terapi. Itu tadi karena kan Mama bilang tadi sebagai tangga ya. Iya, Jadi betul. kalau saya sering sebut itu terapi itu untuk guidance para orang tua. Iya. Jadi setelah switch on nih anak udah ngerti suara, udah Oke. tahu nih dia dengar. Tapi untuk paham dan menggunakan si suara itu sehari-hari, itu gimana caranya? Nah, itulah kita, fungsinya terapi. terapi mendengar. Benar. Iya, Gitu jadi ya. beda ya. Ini Beda ya. kalau untuk anak-anak pengguna teknologi pendengaran, terapi yang dilakukan itu adalah auditory verbal terapi. Auditory verbal terapi atau yang sering kita dengar di dunia pendengaran itu EVT. EVT, gitu benar. ya. Atau bahasa Indonesianya terapi mendengar. Terapi mendengar. Kalau misalnya mereka, Kak, ini ada kok terapi kan supaya bisa ngomong. Jadi logikanya adalah terapi wicara. Kan banyak yang salah paham nih, Kak. Benar. Jadi ada yang kenapa nggak terapi wicara aja? Oke. Bedanya jadi, apa? Bedanya apa ya? Jadi memang banyak orang tua yang ngira ketika sudah pakai teknologi pendengaran, dia ikut terapi bicara. Itu udah kok Kak, anaknya sudah ikut terapi bicara, tapi bukan terapi mendengar. Nah, bedanya adalah kalau untuk si terapi mendengar itu memang khusus untuk anak-anak yang menggunakan teknologi pendengaran, Mah. Jadi kalau dia tidak menggunakan teknologi pendengaran, dia nggak akan terapi EVT atau auditory verbal terapi. Iya. Ya, jadi kita fokusin di mana anak itu mampu paham dari mendengarnya kayak gitu. Sedangkan kalau terapi bicara, kita juga sebagai terapi auditori, kita nggak berdiri sendiri kok. Kita juga ada partneran dengan terapi bicara biasanya gitu. Karena kita perlu ketika anak itu kita lihat, oh ternyata ada permasalahan oral nih kayaknya. Oh kayaknya dia lidahnya kaku, pernafasannya agak kurang oke nih untuk dia bisa ngeluarin suara. Nah biasanya kita minta untuk orang tua juga konsul ke terapi bicara untuk latihan oralnya. Jadi untuk terapi bicara itu fokus ke oral. Gitu. Jadi sebenarnya nggak semua anak juga memerlukan terapi bicara. Benar. Tapi ketika anak dipasangkan atau menggunakan teknologi pendengaran sudah pasti wajib harus terapi mendengar. Benar, gitu ya. benar. Tapi di dalam perjalanan itu nanti dilihat kalau memang perlu baru disarankan. Iya, seperti benar. itu kan ya Kak ya, gitu. Jadi gitu ya bedanya terapi wicara, mendengar. Jadi kita nggak bingung apakah anak kita perlu nggak nih terapi wicara juga. Karena kan kadang ibu-ibu kayak saya ibu-ibu pengennya tuh udah pasang terus prosesnya tuh pengen cepat.